Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jumpa kembali bersama Mas Yan. Pada video kali ini Mas Yan akan bahas soal tentang hitung cepat dan soal cerita. Yang pertama itu tentang operasi bilangan ya. Jadi operasi bilangan itu yang pertama adalah operasi bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan desimal, dan persentase. Di video kali ini kita akan khusus bahas tentang operasi bilangan bulat terlebih dahulu, dan kemudian kita lanjutkan dengan operasi bilangan pecahan. Untuk video bilangan desimal dan persentase nanti kita bahas di video selanjutnya. Supaya video yang kali ini tidak terlalu lama ya teman-teman, gitu. Jadi teman-teman, eh, untuk operasi bilangan bulat itu yang paling penting diingat itu cuma ini saja teman-teman ya, yang paling penting itu. Karena dia modelnya adalah soal campuran operasinya ya. Jadi teman-teman harus ingat itu yang didahulukan pertama kali itu dalam operasi bilangan bulat itu yang dalam bentuk kurung dulu ya. Kalau ada tanda kurung itu didahulukan. Kemudian bilangan pangkat, kemudian kali dan bagi, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu posisinya paling terakhir dikerjakan ya. Apabila dalam sebuah soal atau dalam sebuah kalimat matematika terdapat beberapa bentuk-bentuk operasi bilangan ya, atau tanda operasi bilangan. Maka yang terlebih dahulu yang paling didahulukan itu adalah tanda kurung, pangkat, kali dan bagi, kemudian penjumlahan dan pengurangan begitu. Baik, coba kita lihat saja ke soalnya ya teman-teman, langsung ke soalnya. Jadi soalnya cukup gampang ini, intinya sih kita harus cuma mengingat yang tadi tuh ya teman-teman, mana yang didahulukan dikerjakan. Jadi tidak boleh dari kiri ke kanan, 16 kali 2 dikurang 64 bagi 8, tidak boleh. Jadi yang didahulukan itu terlebih dahulu tadi dari konsep tadi yaitu kali dan bagi ya, dan bagi itu. Kali dan bagi ini sejajar. Jadi pertama kali yang kita kerjakan adalah 16 kali 2 kemudian nanti dikurang 64 bagi 8. Kurang 64 bagi 8 baru tambah 9. Ya, 16 kali 2 itu teman-teman berapa? 32 dikurang 64 bagi 8. 64 dibagi 8 itu 8. Kemudian tambah 9. Oke. 32 dikurang 8 itu dapatnya 24. 24 tambah 9 itu 33. Maka jawabannya yang A. 33. Oke. Jadi ingat lagi bahwa antara penjumlahan dan pengurangan, antara penjumlahan dan perkalian itu yang didahulukan adalah yang jadi diingat di antara perkalian dan penjumlahan itu yang didahulukan adalah perkalian. Sama dengan pembagian. Jadi perkalian dan pembagian itu didahulukan. Nah, di soal yang kedua ini terlihat jadi 12 kali 25 dibagi 5 tambah 69 dikurang 29. Nah, itu berarti yang kita dahulukan adalah perkaliannya dulu, teman-teman. Maka saya memilih saya kalikan terlebih dahulu 25 kali 5 supaya mudah. Sorry, 25 dibagi 5. Ya, kita ke nomor 2 ya, teman-teman. Jadi ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Jadi yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian, baru kemudian penjumlahan dan pengurangan. Ada 12 dikali 25 dibagi 5 ditambah 69 dikurang 29. Maka hasilnya berapa? Maka saya memilih terlebih dahulu saya bagi terlebih dahulu teman-teman. 25 dibagi 5 supaya mudah. Itu 25 dibagi 5 itu 5. Kenapa tidak kita kalikan dulu 25 12 kali 25? Bisa juga teman-teman. 12 kali 25. Cuman 12 kali 25 kan aslinya nanti ratusan ya teman-teman. 10 kali 25 aja udah 250. Nah, aslinya 300 agak berat ya teman-teman. Kemudian dibagi lagi. Maka saya memilih yang lebih mudah supaya lebih sederhana, maka saya bagi dulu. 25 dibagi 5 itu kan gampang, hasilnya 5. Kemudian 5 kali 12, 5 kali 12 itu 60. Nah, kemudian 60 ditambah dengan 69, berarti dapatnya 129. Nah, 129 dikurang 29, maka hasilnya adalah 100. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Ya, di soal yang ketiga lagi teman-teman. Hasil dari 18 kali 12 dibagi 6 tambah 27 bagi 3 adalah berapa? Nah, kembali saya ingatkan bahwa yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian, baru kemudian penjumlahan atau pengurangan. Maka kita akan bisa kali terlebih dahulu, dikali dulu, baru dibagi, boleh. Atau dibagi terlebih dahulu, kemudian dikali juga boleh. Saya memilih, saya bagi dulu supaya mudah ya. 16 bagi 2 kan, sorry, 12 dibagi 2 kan, 12 dibagi 6 kan 2 hasilnya teman-teman ya. Saya ulang, 12 dibagi 6 itu 2. 2 kali 18 itu kan 36. Nah, ditambah berapa? 27 dibagi 3 dapatnya 9. Nah, maka hasilnya adalah tambah
9. Hasilnya adalah 45 gitu. Jadi boleh, kenapa saya tidak kalikan terlebih dahulu 18 kali 12? Nah, agak repot ya teman-teman, kita pakai mencakar lagi ya. Tapi kalau saya bagi terlebih dahulu, 12 dibagi 6, itu kan dapatnya 2. Sederhana ya. 2 kali 18 juga sederhana, 36. Nah, tinggal ditambah 27 bagi 9. 27 bagi 3 dapatnya 9. 27 bagi 3 dapatnya 9. 9 tambah 3, 6, 45 gitu. Oke? Kita masuk ke pecahan. Jadi teman-teman, pecahan itu adalah bilangan yang bentuknya A per B. Jadi saya coba kembali ingatkan teman-teman model-model pecahan ya. Ini kalau materi pecahan ini sebenarnya sangat sederhana ya buat teman-teman yang mungkin basicnya dari matematika atau teman-teman yang sudah terbiasa hitung-hitungan. Pecahan itu bentuknya adalah bilangan yang bentuknya A per B. A itu disebut pembilang, B itu disebut penyebut ya. A per B ini pembilang, B itu penyebut. Nah, gitu. Contohnya itu misalkan 1/2, itu artinya 1 dari 2 ya, 1 dibagi dari 2. 1/2, atau 1 dibagi 2 gitu, 1 dibagi 2. Itu 1/2. Jadi 1 ini pembilang, penyebutnya adalah 2 gitu. 1/2. Misalkan lagi 3/4. Yang dibilang itu 3, 3 dibagi 4 gitu ya. 3/4 gitu, 3 dari 4. Nah, gitu. Misalkan ada satu bagian ini kan, satu bagian teman-teman. Dibagi 4, 1, 2, 3. Nah, kalau kita mau lihat 3/4 itu berarti saya arsir ini. Saya arsir ini. Nah, arsiran ini dianggap sama ya teman-teman. Ini mewakili dari bilangan 3/4. Yang diarsir 3 dari 4 bagian ini. Dari kesatuan ini. Itu dasar-dasarnya pecahan, simpelnya gitu. Nah, kita kembali ke operasi bilangannya ya teman-teman. Yang akan kita bahas adalah ininya ya teman-teman, lebih fokus kepada operasi bilangan pecahan gitu. Pecahan. Ya. Jadi operasi bilangan pecahan itu juga sama seperti operasi bilangan bulat, ada perkalian, ada juga pembagian, ada penjumlahan, ada juga kurang ya, ada juga nanti campuran, habis dikali, bisa juga ditambah, bisa juga dibagi. Nah, ini akan kita fokuskan ke sini. Nah, oke. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu teman-teman, penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan. Pecahan. Jadi misalkan kita mulai dari pecahan yang sederhana ya teman-teman. Misalkan ada pecahan 1/2 ditambah 2/3. Nah, syaratnya menjumlahkan pecahan itu penyebutnya harus sama. Penyebut harus sama. Jadi tidak boleh seperti ini ya, misalkan 1/2 ditambah 2/3 itu menjadi 1 ditambahkan menjadi 3 per ini juga ditambahkan menjadi 5. 3/5 ini salah ya teman-teman, ini yang keliru, ini yang terjadi kesalahan seperti ini, salah, nggak boleh seperti itu. Kita harus samakan dulu terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya teman-teman? Konsepnya menyamakan penyebut itu kita harus tahu KPK-nya. KPK dari 2 dan 3. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ini konsep dasarnya seperti itu. 2 kelipatannya 2 itu 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 2 itu 6, 6 tambah 2 itu 8, 8, 8 tambah 2 itu 10, dan seterusnya. Kemudian 3 kelipatan 3 itu 3 tambah 3 itu 6, 6 tambah 3 itu 9, 9 tambah 3 itu 12, dan seterusnya. KPK itu artinya teman-teman, yang mana yang bersekutu terlebih dahulu, atau simpelnya itu mana bilangan berapa yang sama. Bilangan yang sama itu adalah 6 ya. Yang pertama kali ketemu yang sama itu 6. Kan nanti di sini ketemu lagi habis 10 ini kan 12. Ini juga bersekutu ya sama. Tapi ini kan bukan yang terkecil itu 6, maka yang kita ambil itu yang 6 gitu. Maka KPK-nya 6. Jadi dari 1/2 ditambah 2/3 itu nanti menjadi penyebutnya itu 6. 6. Yang ini nanti jadi di sini, ini nanti jadi di sini 6. Nah, 2 ke 6 itu dikali berapa teman-teman? Dari 2 ke 6 itu dikali berapa? Perkalian ya teman-teman, dan dikali. Ternyata 2 ke 6 itu sama dengan 2 dikali 3 ya. Berarti di bawah ini kali 3, maka di atas juga harus kita kali 3. Atau sama saja dikaliin 3/3 gitu. Maka 2 kali 3 itu 6, 1 kali 3 itu 3, taruh di sini gitu. Kemudian
3 ke 6 itu dikali berapa? Dikali 2. Maka kalau di bawah sini kita kali 2, kan di atas juga kali 2. 2 kali 2 itu 4. Oke, gitu. Maka hasilnya adalah apa? 7/6. Itu kalau kita pakai prosedurnya seperti itu. Biasanya kita kalau misalkan tadi contoh ya, 1/2 tambah 2/3. Bisa juga pakai cara cepat. Kali silang biasanya kita diajarkan gitu kali silang. Tetapi syaratnya adalah bilangan yang penyebutnya ini itu harus sama-sama bilangan prima. Kalau kita lihat 2 dan 3 itu sama-sama bilangan prima, maka boleh kita pakai kali silang. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri, dirinya. Gitu gampangnya. Maksudnya tuh begini, 2 ini itu hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya. Dirinya itu siapa? 2 itu. Berarti 2 itu memiliki faktor 1 dan 2. 2 ini nggak bisa habis dibagi dengan 3. Gitu. Sama juga dengan 3. 3 ini hanya habis dibagi dengan 1 dan 3. Nggak bisa dibagi dengan bilangan. Contoh lagi. Misalkan 5. Jadi bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 5 kan juga nggak bisa dibagi selain 1 dan 5 kan teman-teman. Ini hanya habis dibagi dengan 1 dan 5. 9. 9 bukan prima ya, tidak bukan prima ya. Bukan bilangan prima karena 9 ini habis dibagi 3 ya. 1 kali 9 bisa. Kemudian 3 kali 3. Jadi faktornya 9 itu ada 1, 9, 3. Jadi 9 itu tidak habis dibagi oleh 1, 9, dan 3 ya. Berarti faktornya itu bukan bilangan prima, ini bukan bilangan prima. Maka kalau kedua-duanya bilangan prima, kita bisa kali silang, teman-teman. Berarti kali silang aja. Ini kalikan ini kalikan ini, gitu ya. Bukan ini kalikan ini. Berarti penyebutnya nanti 2 kali 3 ya. 2 kali 3, kemudian 3 kali 1, 3, ditambah 2 kali 2. 2 kali 2. Itu 4 ya. Dapatnya 7/4. Boleh. Contoh lagi. Misalkan ada 2/5 ditambah 2/3. Kali silang aja. Penyebutnya nanti pasti 3 kali 5. 3 kali 5 itu pasti 15. Kemudian kali silang. 3 kali 2 ditambah 5 kali 2. 5 kali 2. Maka hasilnya adalah 6 tambah 10/15. Berarti 16/15. Ini boleh teman-teman ya. Asalkan penyebutnya sama-sama prima gitu. Oke? Nah, kemudian itu baru penjumlahan ya teman-teman, penjumlahan. Jadi penjumlahan dan pengurangan sama. Harus disamakan penyebut terlebih dahulu gitu. Oke. Oke, sebelum kita ke contoh soal, tadi kita udah bahas penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang kita bahas yang namanya perkalian dan pembagian. Oke, sebelum kita ke contoh soal. Sebelum kita ke contoh soal, kita bahas dulu perkalian dan pembagian. Oke. Oke. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian itu agak berbeda ya teman-teman. Misalkan ada pecahan A per B dikali dengan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu misalkan C. Maka itu yang dikalikan adalah penyebut pembilangnya. A kali C dikalikan boleh tetap per B. A kali C per B. Nah, kalau ada bilangan pecahan A per B dikali dengan pecahan C per D, maka itu dikali pembilang dikali pembilang, baru penyebut dikali penyebut. Maka AC per BD. Kita lihat contohnya ya teman-teman ya. Misalkan ada 2/3 dikali 2/3 dikali
1/5. Maka ini dikalikan 2 kali 1 itu 2, 3 kali 5 itu sama dengan 15. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada 2/3 dikali 6, berarti 2 kali 6, 2 kali 6, 12/3. Itu sama dengan berapa? 4. Paling sederhana, gitu. Nah, itu perkalian ya, teman-teman, perkalian. Nah, kalau pembagian, kita hapus dulu ya, teman-teman, yang tadi. Untuk pembagian, misalkan ada A per B dibagi dengan C per D, maka itu dikali balik ya, teman-teman. Yang dibagi itu tetap A per B, kemudian dikali dengan ini dibalik. Dibalik. Kali dengan D per C, sehingga hasilnya AD per kalikan BC. Contoh, misalkan ada 2/5 dibagi dengan 3/4, gitu. Maka 2/5-nya tetap ya, teman-teman. 2/5 dikali dengan 4/3, gitu. Hasilnya adalah 8/15. 2 kali 4 itu 8, 5 kali 3 itu 15, gitu. Nah, itu tadi kalau dia sama-sama pecahan semua. Nah, bagaimana kalau dia bilangan bulat ya, teman-teman? Bilangan bulat, gitu. Bilangan bulat. Pembaginya itu bilangan bulat. Nah, gitu. Pembaginya bilangan bulat. Misalkan ada 3/4 dibagi 2. Nah, ini kan bukan pecahan ya. Bagaimana kali baliknya? Maka sama saja ya, teman-teman. 3/4-nya tetap 3/4 dikali 2. Ini kan kalau diubah ke pecahan biasa, 2 itu sama dengan 2/1. Berarti kalau dibalik menjadi 1/2. Sehingga ini nanti menjadi dikali dengan 1/2 sama dengan berapa? 3/8. Misalkan lagi ada 7/8 dibagi dengan dibagi dengan 8, gitu. Sama, berarti 7/8 dikali 1/8 sama dengan 7/64. Seperti itu. Oke, kita langsung ke soal-soalnya aja. Soal pecahan itu dasar-dasarnya untuk pecahan, gitu. Oke, kita ke contoh soalnya. Nah, soalnya agak berbeda. Pecahan yang terletak di antara 1/6 dan 2/9 adalah, nah ini walaupun berbeda tapi konsepnya tetap sama seperti tadi, adalah menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut. Nah, berarti kita punya 1/6, kemudian 2/9. Nah, 6 dengan 9 ini, teman-teman, bukan bilangan prima ya, teman-teman. Maka kita cari KPK-nya, teman-teman. Kalau bilangan prima, bisa aja kita langsung kalikan silang, gitu. Kenapa 6 dengan 9 bukan bilangan prima? Karena 6 itu bisa habis dibagi 3, habis juga dibagi 2. Lebih dari 1 faktornya ya. Maka kita cari 6, kelipatannya 6. Oke, kelipatan 6. Itu nanti ada 27 ya, teman-teman. Ada 27 gitu. 6 tambah 6 itu 12. Tambah 6 lagi 18. Tambah 6 lagi 24. Tambah 6 lagi 30. Ya. Tambah berapa? Tambah 6 lagi 36, tambah 6 lagi dapatnya 42, 42 lagi 48 sampai dapatnya 54 dan seterusnya. 9 itu 9, 18, 27 tambah lagi dapatnya 36 tambah 9 lagi itu dapatnya berapa? 45 tambah 9 lagi 54. Nah, maka dapatnya 54 ya, teman-teman. KPK-nya 54. 54. Ada juga 18, teman-teman, KPK-nya ya. Tapi ketika 18, teman-teman, apakah kita sudah mendapatkan nilai yang di tengahnya? 6 ke 9 9 6 ke 18 itu kali berapa, teman-teman? 6 ke 18 itu dikali berapa? Nah, dikali 3 ya.
Kalau di bawah kali 3, atas kali 3. Berarti 3 kali 1 3. Nah, 9 ke 18 itu kali 2. Kalau di bawah kali 2, ke atas juga kali 2. Ada banyak 4/18. Oke. Di antara 3 dengan 4 itu ada antara enggak? Belum dapat antaranya ya. Kita cari lagi KPK selanjutnya. KPK selanjutnya itu berapa? 36. 36. Nah, 36 teman-teman, 36. Ya, 36. 1/6 itu sama dengan berapa kalau ke 36? Pasti dikali dengan 6. Kalau di bawah dikali 6, di atas juga kali 6. 6/36. Kemudian 2/9 kalau ke 36 dikali berapa? Dikali 4 ya. 4 kali 9 36. Kalau di bawah dikali 4, atas juga kali 4. 2 kali 4 8. 6/36, kemudian yang ini dapatnya 8/36. Dapatnya adalah 6, 7 ya. 7/36. Maka dapatnya adalah yang C. Oke, gitu teman-teman. Oke, kita ke perkalian dan penjumlahan ya, pembagian juga ada, udah campuran. Nah, ini bedanya, ini ada pecahan campuran ya. 3, 2/3 itu namanya pecahan campuran. Kenapa dibilang pecahan campuran? Karena ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, ini kita ubah dulu ke pecahan biasa, teman-teman. Kita ubah ke pecahan biasa. Maka caranya adalah bilangan bulatnya ini kita kalikan dengan penyebutnya. Kita kali. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan pembilangnya. Nah, 3 kali 3 itu berapa, teman-teman? 3 kali 3 itu 9. 9 tambah 2, 11. 11/3. Oke. Maka nanti akan menghasilkan 11/3 dibagi dengan 3/5. Maka berdasarkan aturan harus kita kali balik. Maka hasilnya adalah 11/3 dikali 5/3. Maka dapatnya adalah 55/3 kali 3, 9. Oke, kita keep dulu ini. Oke. Kemudian yang di atas. 0,5. 0,5 itu sama saja, teman-teman, 5 dibagi 10 atau 5/10. Nah, 5/10 dikali dengan 4/9. Maka dapatnya berapa, teman-teman? 20/90. Nah, maka kita akan menjumlahkan 55/9 ditambah dengan 20/90. Nah, berapa KPK-nya, teman-teman? KPK-nya adalah 90, teman-teman ya. Oke. 9, kita lihat ya. Tambah 9. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9, nanti dapatnya 90. Kemudian 90 ini 90, 180, 270 dan seterusnya. Maka yang ketemu pertama kali, bersekutu pertama kali adalah 90. Nah, maka nanti penyebutnya adalah 90. Nah, 9 ke 90 ini kan dikali dengan 10 ya, teman-teman. Kalau di bawah sini kali dengan 10, maka di atas juga kali dengan 10. Nah, dapatnya adalah berapa, teman-teman? 550. 550 ditambah dengan berapa, teman-teman? Ditambah dengan 90. Nah, maka dapatnya berapa? Sorry, tambah 20. Tadi 20 ya, maka dapatnya adalah 570 dibagi 90. Nah, oke. Kita sederhanakan aja, coret nolnya. Maka kita akan menyederhanakan 57/9 itu berapa? Penyebutnya yang 9 ya, teman-teman ya. Bisa juga yang 3. Maka kita bagi 3 semua. Kita bagi 3 semua, 9 kita bagi 3 itu dapatnya 3. 57 kita bagi 9 itu berapa, teman-teman? 57 bagi 9. Nah, dapatnya berapa? 57 bagi 3. Nanti ekornya 9 itu, teman-teman. Dapatnya 19 ya.
19 kali 3 itu dapatnya 27. Dapatnya 57. 7 simpan 2 ya. Dapatnya 19. Oke, 19 per 3. 19 per 3 itu, teman-teman, ada nggak yang sama di penbilangan sini? Ada nggak? Nggak ada ya. Maka kita sederhanakan. Kita ubah ke pecahan campuran. 19 dibagi 3 itu dapatnya 6. Sisa 1 ya. 1 itu sisanya tuh simpan di pembilang. Pembaginya tadi tetap 3. 6 1 per 3. Nah, yang B. Gitu. Sebenarnya kalau soalnya ini, kalau kita mengerti, nggak banyak coret-coretan begini. Cuman ini saya jelaskan satu persatu secara detail gitu. Kemudian, soal selanjutnya teman-teman. 3 1 per 3 kilogram telur ditambah 2 per 3 kilogram minyak goreng dan 3 per 4 kilogram gula. Berat belanjaan ibu seluruhnya adalah berapa? Nah, ini bisa dilakukan penjumlahan seperti tadi, bisa juga dengan cara cepat. Cara cepatnya jumlahkan aja ini. Bilangan bulatnya 3 tambah 2 tambah berapa? Nggak ada ya sini. 3 tambah 2 itu 5. Kemudian 1 per 3 yang ini tambah 2 per 3 tambah 2 per 3. Dapatnya berapa teman-teman? 3 per 3. 3 per 3 itu sama dengan 1. Maka ini tambah 1. 6. Maksudnya 6. Maka kita lihat 6. 6 ditambah berapa yang belum? 6 tambah 3 per 4 ya. 6 tambah 3 per 4. Maka dapatnya 6 3 per 4. Nah, jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman. Gampang. Oke. Kita ke soal selanjutnya yang ini pecahan. Pecahan yang terletak di antara 2 per 4 dan 2 per 3. Nah, ini kayak yang tadi teman-teman ya. Kita samakan penyebut ya. Samakan penyebut. 3 dengan 4 itu penyebutnya berapa? 12 ya teman-teman. Kalikan silang aja juga boleh. Tapi kalau teman-teman belum yakin juga ya cari aja. 4 tambah 4 itu 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, dan seterusnya. 3 itu 3, tambah 3 itu 6, tambah 3 lagi itu 9, tambah 3 lagi itu 12, tambah 3 lagi itu 15, dan seterusnya. KPK-nya mana yang bersekutu terlebih dahulu mana? 12 ya. Nah, 12. Maka kita akan menemukan 2 per 4 itu sama dengan kalau penyebutnya 12 berarti dikali berapa? Kali 3. Atau juga kali 3. 6 per 12. Maka kemudian yang 2 per 3 itu teman-teman berapa? Kalau penyebutnya 12, 3 ke 12 itu kali 4, maka di atas juga harus kali 4. 8 per 12. Berarti berapa pecahan yang terletak di antara 6 per 12 dan 8 per 12. Maka di sini ada 7 per 12. 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya kan? Maka yang benar adalah 7 per 12. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman untuk persiapan melaksanakan ujian CPNS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.